Halo semuanya, selamat datang lagi dengan saya di sini Fakih Hidayah dari kelas 2 SIB generasi ke-24, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 3 Politeknik Kalteks Riau. Oke, di sini saya bakal melanjutkan progres dari project website saya di mata kuliah pemrograman framework. Di sini saya membuat project administrasi surat desa dan di mana saya mengurus di bagian adminnya. Oke, langsung saja. Saya langsung ke websitenya dulu. Saya bakal langsung ngejelasin tentang tampilannya. Nah, di sini ini udah terbaru ya untuk tampilan adminnya. Untuk tampilan loginnya dan registernya. Nah, di sini misalkan diklik daftar di sini, dia bakal masuk ke form daftar. Nah, di sini karena saya udah punya akun, udah punya usernya, jadi saya bakal langsung masuk aja. Di sini saya bakal isi, saya masukin passwordnya. Nah, di sini halaman loginnya itu saya sudah memberikan background ya, berupa gambar ya. Karena di sini berhubungan dengan desa, jadi di sini saya membuatnya tentang sawah. Oke, langsung kita enter. Nah, oke. Dia sudah langsung masuk ke websitenya. Nah, di sini status website saya sini masih lokal ya. Di sini bisa dilihat dari linknya. Di sini surat admin/admin/dashboard menunjukkan kalau ini di halaman dashboard. Nah, jadi apa saja perubahannya setelah sekian lama saya tidak membuat video untuk perkembangan dan progres projectnya. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali ya, nggak banyak juga sih. Nah, untuk yang halaman pertama nih, dashboard ini masih data dummy ya. Ini widget-widgetnya masih berupa data dummy. Namun di sini saya ada nambahin nih floating WA. Nah, kalau misalkan diklik, dia bakal masuk ke API WhatsApp. Nah, di sini nih, Hai Fakih. Nah, bakal masuk ke nomor telepon. Nah, terus selanjutnya di sini untuk jenis surat masih oke, masih sama aja ya. Ini lalu masuk ke di sini ada yang baru nih, ada CRUD permohonan surat ya guys. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat kalau saya udah nambahin satu CRUD baru yang dimana ini permohonan surat. Nah, di sini sebelumnya ya, kalau di CRUD jenis surat itu kan kemarin saya ada status ya di sini, ada kolom status. Nah, jadi ternyata setelah saya lihat lagi, saya sudah mengkoreksi bahwa kolom status di dalam tabel jenis surat itu useless lah, nggak diperlukan. Jadi lebih diperlukan di permohonan surat. Nah, maka itu saya pindahin ke permohonan surat. Nah, terus selanjutnya ini data warga ya, masih sama. Terus ini karena kebanyakan ya, kita bikin 5 dulu. Terus kita scroll. Nah, ini aksinya bisa diedit, bisa dihapus ya. Terus kita masuk ke data user, ini untuk login ya, admin. Nah, di sini permohonan surat ini dia adalah CRUD yang terhubung dengan kolom lain. Nah, di sini dia kalau misalkan kita create nih. Nah, ini di sini misalkan kita masukkan nomor permohonan 12 gitu. Nah, pilih pemohon. Nah, di sini dia bakal masuk pilihan pemohon itu berdasarkan dari data warga yang udah diinputkan di sini di tabel data warga. Jadi dia itu berhubungan karena dia ini foreign key yang diambil dari primary key-nya dari data warga. Nah, jadi ini ada hubungannya nih tabel permohonan surat dengan data warga. Nah, jadi di sini nih Luar, Gamani, Kezia, Rianti dan lain-lainnya gitu ya. Nah, pilih jenis surat pun juga sama. Ya, jadi di tabel CRUD permohonan surat itu untuk jenis surat itu dia adalah foreign key yang dimana primary key-nya itu dia berasal dari jenis surat ini. Nah, jadi ketika jenis suratnya ini tiap diinputkan jenis surat baru, maka dia bakal langsung connect nih ke sini. Jenis suratnya bakal ada nih. Oh, surat keterangan miskin, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili gitu misalkan. Nah, ini misalkan nama pemohonannya saya bikin Fakih lah gitu ya, nama saya sendiri. Tanggal pengajuannya kita bikin aja today. Terus nah, ini di sini statusnya juga ada nih. Statusnya nih diajukan kah, diproses, selesai atau ditolak gitu. Nah, misalkan saya bikin di sini diajukan lah dulu ya. Nah, misalkan ini ada catatan ya. Masih diajukan misalkan kayak gitu. Kita klik simpan aja langsung, maka dia langsung bakal terinput nih data permohonan berhasil ditambahkan. Nah, dia bakal langsung masuk nih di sini. Karena dia tanggalnya kan paling atas. Nah, di sini statusnya diproses. Nah, untuk jenis suratnya itu sendiri karena ini dia masternya ya, master datanya. Nah, di sini tadi saya ngambil surat dari sini, surat keterangan domisili. Nah, jadi untuk progres project terbaru saya itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini dashboardnya juga. Nah, mungkin teman-teman pasti
pasti ngeh lah ya. Kalau misalkan dilihat dari CRUD-nya, coba nih kita lihat jenis suratnya. Wah, ini udah ada datanya nih. Kemarin kan datanya baru satu doang gitu kan, baru dua. Sekarang udah ada 4 nih SKTM. Terus dilihat juga dari permohonan surat. Nah, udah ada banyak banget nih datanya. Sampai ada halaman kedua, halaman ketiga nih. Ada yang statusnya ditolak, ada yang statusnya udah selesai diproses gitu kan. Udah banyak banget. Nah, ini diajukan gitu. Nah, ini banyak ya guys. Ada datanya sampai 20-an. Nah, terus kita lihat juga nih dari data warga nih. Wah, warganya udah banyak banget nih, warga kampung gua. Oke, udah banyak banget ya. Terus udah sampai 11 halaman malah nih. Udah berapa nih? Nah, intinya udah banyak ya guys. Udah nih showing 51 tuh 52 of 52 entries. Jadi udah banyak banget data warga dari desaku ini ya guys, dari Bina Desa ini. Nah, terus juga data user ini juga udah ada nih. Nah, nih ada admin. Kemarin kan nggak ada ya, cuman ini doang. Kemarin Faki ya. Nah, jadi kita lihat kita bakal langsung masuk ke pembahasan codingannya. Nah, untuk di codingan saya sendiri di sini, ini saya bakal gedein. Nah, di sini saya udah apa sih namanya ya? Udah ngelakuin banyak perubahan lah. Yang terutama tadi kan CRUD ya, yang saya jelasin. Dimana di sini saya udah ada nih tandanya udah U ya, hijau. Jadi tandanya saya ada ngelakuin perubahan. Maksudnya nih kalau di sini kan konteksnya saya ngebikin baru ya. Nah, di sini ada permohonan surat ya. Ini CRUD-nya, ini untuk controllernya. Nah, ini untuk controllernya, untuk codingannya. Lalu di sini ada modelsnya, permohonan surat ya. Nah, di sini terus selanjutnya kita masuk ke migrationnya juga udah ada di sini untuk permohonan surat. Nah, ini untuk migrationnya. Dan selanjutnya ada halaman Nah, di sini untuk views-nya udah ada nih permohonan surat, ada create, ada edit, ada index yang tentunya udah menerapkan udah menerapin partial view. Oke. Nah, mungkin tadi saya juga ada ngebilang ya ke teman-teman bahwa ini datanya udah ada nih gitu kan. Data dari mana sih bisa masukin data warga sampai bejibun gitu sampai 50-an gitu kan. Nah, jadi rahasianya ada di sini. Saya udah menerapkan materi terbaru yang telah saya pelajari di kelas kemarin, yaitu menggunakan seeder. Nah, jadi seeder ini berfungsi untuk menambahkan data dummy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih di sini di bagian folder seeder saya udah ada nambahin berapa nih? 1 2 3 4. Nah, ada 4 file baru untuk nambahin data dummy. Kita bakal bahas satu-satu untuk create warga. Di sini saya memakai factory ya. Nah, di sini pakai package dan juga faker ya, sorry. Nah, di sini saya pakai faker untuk data warga. Di sini saya bikin, nah ini gunakan ID untuk data Indonesia. Di sini saya gunain ID _ID itu untuk masukin data-data dummy orang Indonesia. Nah, terus ini kita bakal bikin 50 data warga dummy karena di sini loopinginnya 1 sampai 50. Nah, di sini saya menggunakan DB table warga. Nah, di sini kolomnya ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email ya. Nah, terus lanjut kita masuk ke seeder kedua, itu di create permohonan surat. Sama juga saya menggunakan faker ya, faker dan juga package. Terus di sini use carbon. Di sini juga sama use fakernya ID. Terus ini warga IDS ya, untuk permohonan suratnya, dan ini yang lain-lainnya supaya dia connect ya kayak yang tadi. Terus juga ini create jenis suratnya nih, saya pakai package ya. Kalau untuk jenis surat nggak pakai faker karena kan dia bukan nambahin data orang Indonesia ya, ini kan jenis surat, jadi dia pakai package doang. Di sini nambahin pakai DB table. Nah, di sini ada SKTM. Nah, ini surat-suratnya nih ya, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya untuk create first user atau admin ya, untuk akun lah tibanya. Ini tetap pakai package doang, nggak ada pakai faker ya. Nah, karena di sini kan tulisnya manual nih, berdasarkan modul. Nah, di sini saya udah nambahin nih faki@email.com, terus faki123 ya guys. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan daripada seeder itu sendiri ya. Jadi ada data dummy yang banyak banget ini, sampai 50-an untuk dari data warganya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya paling juga saya udah belajar VPS ya, itu virtual private server, yang dimana website saya ini bakal di online kan gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya bakal nge-push dulu nih di GitHub, yang dimana kita bisa aja langsung ya pakai di sini. Kita masukin, oh ya sebelum itu kita tunjukin dulu kalau di GitHub. Nah, nih di surat admin itu hanya ada 15 commits
Kita lihat dulu yang terakhir full partial view ya. Nah, di sini kita bakal ngelakuin commit lewat langsung dari VSC-nya aja. Bahkan kita kasih di sini apa ya? Nama commitnya itu udah header dan VPS misalkan kayak itu. Kita klik commit, kita klik yes, maka dia bakal langsung masuk ke perubahan ya. Nah, jadi kita langsung cek di GitHub kita. Nah, di sini, nah ternyata dia belum masuk ya guys. Nah, di sini kita bakal coba manual aja, git add titik git commit min m. Di sini kita kasih namanya header dan VPS. Kita enter, itu commit, kita git push. Nah, di sini dia bakal udah nge-push ya. Kita bakal refresh lagi. Nah, di sini dia baru masuk ke commitnya ya. Jadi tadi yang di VS-nya nggak bekerja ya. Nggak tahu entah kenapa. Nah, jadi di sini udah masuk nih commit on 13 November ya hari ini. Nah, di sini udah ada seeder dan VPS 1 minute ago. Oke, kita udah selesai untuk nge-git push. Selanjutnya kita bakal masuk di urusan VPS-nya ya, atau Virtual Private Server, yang dimana website saya ini udah di online kan nih. Nah, kita bakal masuk di sini, kita menggunakan Always Data. Nah, yang pertama sekali itu yang perlu teman-teman lakukan adalah menyeting dan mengkonfigurasikan dari settingan VPS ini untuk bisa sesuai teman-teman pakai. Nah, di sini saya udah online ya website saya itu sebenarnya. Jadi di sini saya bakal menjelaskan aja apa-apa aja yang udah saya lakuin. Yang pertama, teman-teman itu perlu melakukan edit environment dulu, yang dimana kita ubah PHP versinya itu ganti jadi 8.4. Nah, terus selanjutnya kita back aja. Oh ya, tadi kan bisa ditekan ya. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya teman-teman itu wajib bikin namanya database ya. Di sini kita pakai MySQL, bukan Postgre ya. Nah, di sini dari database itu teman-teman harus ngebikin database-nya nih. Nah, kalau di sini saya ngebikinnya surat admin underscore Laravel ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman buka setting, nah di sini bakal tampil nih. Di sini permissionnya kita kasih all right. Nah, di sini kan juga ada nih tulisan 2 ya, users. Nah, jadi di sini teman-teman juga jangan lupa untuk ngebikin database dari usersnya. Nah, kalau untuk users bawaan itu memang udah ada ya. Ini untuk users bawaan. Tapi yang ini saya bikin baru lagi di sini 440168 underscore adm. Nah, dimana kalau misalkan kita klik settings di sini, ini udah ada passwordnya ya, kita isi. Nah, ini juga alright karena permissionnya kita alright kan semua kita izinin. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke slide-nya. Nah, di sini ini udah ada linknya nih sebenarnya, tapi kita buka ya. Nah, kita copy linknya. Nah, nih dia udah masuk, tapi kita buka di tab baru aja. Nah, ini kita bakal buka di tab baru ya guys. Nah, ini surat admin alwaysdata.net. Jadi dia udah online. Nah, di sini kita bakal di halaman ini kita bakal buka SSH-nya. Nah, di sini saya bakal liatin. Nah, ini di sini kita klik on di web. Nah, tapi sebelumnya kita bakal lihatkan dulu di sini bukti kalau udah online ya. Ini kita masukin 1, 2, 3, kita klik login. Nah, di sini udah masuk ya. Nah, di sini masih CRUD yang lama, masih beda ya dengan yang ini. Kalau ini kan udah ada perubahannya. Jadi di sini kita bakal ngelakuin perubahan. Nah, di sini saya bakal login dulu. Di sini saya udah ada ngecatat ya. Surat admin. Nah, sini kita masukin dulu passwordnya. Enter. Nah, di sini kita bakal coba ls dulu karena kita nggak tahu ya. Nah, di situ udah ada nih admin. Kita zoom ya. Nah, udah ada admin, ada www. Jadi kita bakal masuk ke www-nya dengan ketik perintah cd www, terus kita ls. Nah, udah ada di situ surat adminnya. Kita masuk aja surat admin. Nah, kita sekarang udah masuk cd surat adminnya. Nah, karena kita udah masuk di dalam folder surat adminnya, di project Laravelnya kita nih di server ini, kita mau mengupdate nih karena yang awalnya nih Nah, di sini kita kan udah ada nambahin CRUD, udah nambahin fitur baru.
Sedangkan yang di website ini kan masih yang kayak ini ya, tombol WA-nya masih kecil dan ini segala macam. Nah, kita bakal klik perintah git pull doang seharusnya. Nah, kita bakal klik git pull, maka dia bakal langsung loading nih. Change option. Nah, jadi dia bakal ngupdate daripada website saya yang udah di nge-lag ya. Nah, nge-lag. Nah, dia bakal nge-update daripada website yang saya punya. Jadi dia bakal seperti itu. Oke semuanya, mungkin cukup sekian aja video dari progress project saya hari ini. Karena dari sini udah banyak ya, kayak udah nerapin dari Seeder ya, Seeder untuk data dummy, terus udah nge-online kan data juga, pakai VPS, di sini pakai Always Data, terus juga yang lainnya lah. Kalau yang penambahan CRUD juga kan, yang udah connect ke dua tabel lainnya juga udah, yang dimana ada foreign key, ada primary key yang berhubungan lah gitu kan, dia meminta data dari primary key-nya. Nah, oke, jadi seperti itu aja untuk progress project pertemuan pada hari ini, pada video hari ini. Jika ada kesalahan saya minta dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.